Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Nafsanul Latifah, NPM 203240009 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dengan NPM 203240024 dari C124. Perkenalkan, nama saya Irna Nur Aini, NPM 203240006 dari kelas C124. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, NPM 203240007 dari kelompok 5 C124. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan memaparkan terkait hasil analisis studi kasus pemilihan alternatif proyek investasi. Yang pertama, ada analisis kelayakan investasi. Pada bagian ini, kita akan menghitung payback period. Payback period proyek A yakni 3,07 tahun, proyek B 2,70 tahun, proyek C 3,88 tahun, dan proyek D 2,94 tahun. Namun payback period bukan indikator utama karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Selanjutnya, ada perhitungan net present value atau NPV. Proyek A sebesar 400.482.700.523 rupiah. Lalu proyek B 221.300.500.169 rupiah. Proyek C 324.400.093.708 rupiah. Dan proyek D negatif 188.046.647 rupiah. Kesimpulannya yakni proyek A memiliki NPV tertinggi atau paling menguntungkan. Selanjutnya ada perhitungan internal rate of return atau IRR proyek A pada 21%, yang mana ini adalah tertinggi dengan MARR atau MAR-nya 12%. Proyek B kurang lebih 17%, proyek C kurang lebih 14%, proyek D kurang lebih 5%. Maka kesimpulannya, proyek A unggul pada NPV tertinggi dan IRR tertinggi. Secara keseluruhan, proyek A sudah menjadi pilihan, yakni proyek yang paling layak dipilih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi perbandingan proyek. Dalam membandingkan keempat proyek, masing-masing memiliki kelebihan dan indikator tertentu. Proyek B dan D memiliki payback period tercepat, sedangkan proyek C menawarkan NPV terbesar. Namun, proyek A memiliki IRR tertinggi, yaitu sekitar 21%, yang berarti tingkat pengembaliannya paling menguntungkan dibanding proyek lainnya. Selain itu, proyek A juga memiliki NPV yang cukup besar dan tetap positif pada berbagai skenario perubahan variabel, sehingga lebih stabil terhadap resiko. Dengan kombinasi tingkat pengembalian yang tinggi, resiko yang lebih terkendali, dan hasil sensitivitas yang tetap positif, proyek A menjadi pilihan paling layak untuk diprioritaskan. Selanjutnya, kami masuk ke bagian analisis sensitivitas yang bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan variabel penting dapat mempengaruhi kelayakan proyek A sebagai proyek terbaik. Pertama, kami menguji sensitivitas terhadap perubahan MAR. Selanjutnya, kami menguji sensitivitas terhadap penurunan arus kas. Perubahan kecil pada arus kas memberikan dampak penurunan yang paling besar terhadap NPV dibandingkan perubahan MAR. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan NPV, IRR, dan payback period serta analisis sensitivitas, proyek A merupakan alternatif yang paling layak untuk dipilih. Proyek A memberikan IRR tertinggi sebesar 21%, memiliki NPV positif yang tetap stabil meskipun diuji pada berbagai tingkat MARR, dan tetap layak meskipun arus kas diturunkan pada analisis sensitivitas. Hal ini menunjukkan bahwa proyek A memiliki performa paling kuat dan paling tahap terhadap perubahan variabel kritis. Lalu ada rekomendasi. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek kelayakan dan sensitivitas, kami merekomendasikan perusahaan untuk memilih proyek A sebagai proyek prioritas untuk meminimalkan risiko. Perusahaan disarankan tetap melakukan validasi arus kas, mengamankan kontrak biaya dan pendapatan, menyediakan dana cadangan, serta melakukan monitoring berkala terhadap perform proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.